Langkah apa yang harus diambil ketika seseorang yang melakukan wan prestasi? Maka langkah yang pertama, langkah hukum yang diambil adalah melakukan somasi terhadap orang yang melakukan wan prestasi, baik itu yang debitur maupun yang kreditur, atau baik itu orang yang melakukan hutang piutang. Daripada wan prestasi adalah pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salam, jumpa lagi bersama saya, Advokat Muda. Sahabat dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang wan prestasi dalam perjanjian ataupun perikatan. Nah, apa itu wan prestasi? Wan prestasi merupakan suatu kelalaian yang seharusnya dilakukan atau kewajiban seorang debitur untuk melakukan namun tidak dilakukan. Atau sederhananya adalah wan prestasi itu suatu ingkar janji yang dilakukan oleh seseorang ataupun debitur kepada orang lain. Nah, apa itu dasar hukum daripada wan prestasi? Dasar hukum daripada wan prestasi adalah pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, kapan seseorang itu dinyatakan lalai? Seseorang itu dinyatakan lalai ketika debitur telah dinyatakan lalai untuk memenuhi daripada unsur-unsur kewajibannya. Apa saja bentuk-bentuk wan prestasi itu? Yang pertama adalah seseorang yang berjanji untuk melakukan sesuatu namun tidak melakukan perjanjiannya. Yang kedua, melakukan perjanjiannya namun sudah terlambat. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan sama sekali perjanjiannya yang dilakukan. Atau yang keempat, yaitu melanggar dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu kreditur maupun debitur, atau seorang piutang maupun orang yang berhutang. Langkah apa yang harus diambil ketika seseorang yang melakukan wan prestasi? Maka langkah yang pertama, langkah hukum yang diambil adalah melakukan somasi terhadap orang yang melakukan wan prestasi, baik itu yang debitur maupun yang kreditur, atau baik itu orang yang melakukan hutang piutang maupun orang yang melakukan pinjam. Somasi yang diberikan kepada orang yang berprestasi adalah sebuah bentuk teguran untuk memberikan suatu peringatan agar kelalaian yang dilakukan segera dilaksanakan. Apabila seseorang itu sudah diberikan somasi namun tetap saja tidak melakukan apa yang harus dilakukan, maka seorang yang merasa dirugikan itu berhak untuk melakukan tuntutan terhadap suatu kelalaian yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur. Contoh, seseorang yang melakukan wan prestasi, PT A dengan PT B melakukan suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu usaha yang mana keuntungannya akan dibagi sesuai dengan porsinya. Di mana bulan pertama, bulan kedua PT A sebagai pihak pertama sudah melaksanakan suatu perjanjiannya kepada pihak B, kepada PT B. Tetapi setelah 1 tahun kemudian, PT A tidak lagi melaksanakan suatu perjanjiannya, yang mana keuntungan yang seharusnya diberikan kepada PT B namun tidak dilakukan atau tidak diberikan ke PT B. Sehingga PT B merasa dirugikan dalam hal ini. Kemudian juga PT B sudah
menegur, sudah memberikan informasi, sudah menyampaikan bahwa haknya harus diberikan oleh PTA. Namun PTA juga tidak melaksanakan suatu kewajibannya, yaitu memberikan keuntungan yang seharusnya diberikan oleh PTA. Nah, terhadap yang seperti ini, maka PTA sudah melakukan wan prestasi kepada PTB, sehingga PTB karena merasa dirugikan, maka dia boleh menuntut kerugiannya beserta kebungannya, beserta hal-hal lainnya yang dianggap rugi, baik imaterial maupun secara material. Kemana seseorang itu akan melakukan tuntutan, yaitu melakukan ke pengadilan. Kalau dia kasusnya sengketa hukum positif atau konvensional, maka dia melakukannya ke pengadilan negeri. Kemudian kalau kasusnya itu sengketa syariah, maka melakukannya ke pengadilan syariah. Nah, seperti itulah contoh atau bentuk-bentuk wan prestasi yang kali ini saya sampaikan. Baik rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar bisa menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih, salam, jumpa lagi bersama saya.